Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Mohammad Lakotani Sirua. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mohammad Lakotani Sirua adalah seorang tokoh asal Kaimana, Irian Barat, Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1971. Beliau dikenal sebagai sosok yang pernah berkarir sebagai pegawai negeri sipil, pemimpin organisasi kemasyarakatan, dan tokoh pemerintahan di Papua Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau meniti karir dari jalur birokrasi hingga menjabat sebagai wakil gubernur Papua Barat. Selain itu, beliau aktif di berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjadi Kepala Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat pada Kantor Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kaimana, serta Kepala Distrik Buruai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup dan pengabdian Mohammad Lakotani banyak berlangsung di tanah kelahirannya, yaitu Papua Barat, khususnya di Kabupaten Kaimana. Namun, beliau juga pernah bekerja di tingkat nasional, tepatnya di Kantor Menteri Sekretaris Negara di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1971 dan mulai aktif dalam birokrasi sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun 2002 beliau menjabat sebagai Kepala Distrik Buruai, tahun 2010 beliau dipercaya menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kaimana, dan tahun 2011 menjadi Kepala Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat. Selanjutnya pada tahun 2013 beliau dipercaya sebagai Ketua Majelis Muslim Papua, pada tahun 2018 sampai 2023 sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Papua Barat, serta menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat pada periode 2017 sampai 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Mohammad Lakotani lahir dari dorongan pengabdian kepada masyarakat dan keinginan untuk memajukan daerah asalnya. Melalui jalur birokrasi maupun organisasi sosial, beliau berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan perempuan dan keluarga, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau meniti perjalanan panjang dari jabatan teknis di pemerintahan daerah hingga menduduki jabatan penting di pemerintahan provinsi. Kariernya ditempuh melalui pengalaman birokrasi, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, serta keberanian mengikuti kontestasi kepemimpinan di daerah. Meski pernah mengalami kekalahan dalam pemilihan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015, beliau terus berjuang dan akhirnya dipercaya untuk memimpin di tingkat provinsi. Penjelasan tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sosial, Mohammad Lakotani dikenal sebagai tokoh yang berusaha memperkuat peran masyarakat Papua Barat, baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun lembaga keagamaan. Beliau pernah menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kaimana dan Ketua Majelis Muslim Papua. Hal ini menunjukkan keterlibatannya dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tanah Papua. Dari sudut pandang pembangunan daerah, kariernya di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan jabatan yang pernah diemban, beliau berperan dalam memperhatikan kelompok perempuan dan keluarga agar dapat berkembang lebih baik. Dari sudut pandang pendidikan politik masyarakat, perjalanannya mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan. Meski pernah kalah dalam pemilihan wakil bupati, hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Sebaliknya,
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga yang mendorongnya untuk terus berkarya dan akhirnya mendapat kepercayaan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi. Dari sudut pandang keagamaan, keaktifannya dalam Dewan Masjid Indonesia Papua Barat menandakan komitmennya dalam membangun kehidupan spiritual dan memperkuat lembaga keagamaan sebagai pusat pendidikan moral dan kebersamaan umat. Pelajaran hidup dan nilai positif. Dari perjalanan hidup Muhammad Lakotani Sirua, terdapat beberapa nilai yang dapat dipetik. Seperti beliau menunjukkan bahwa meski pernah gagal dalam suatu perjalanan politik, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Dan dari birokrasi hingga organisasi keagamaan, beliau tetap menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian. Dan beliau tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan sosial, tetapi juga pada pembangunan nilai-nilai moral dan keagamaan. Dan beliau menjadi teladan bahwa keberhasilan datang melalui perjalanan panjang, kerja keras, pengalaman, serta kesabaran dalam menghadapi tantangan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata.
Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.